Dai Luoli terkejut. Dia mengayunkan cakar macanya ke depannya, tapi tidak berhasil mengenai apapun. Setelah itu, dia merasakan sakit di perutnya dan jatuh ke tanah. Setelah ini, kekuatan kuat ditransmisikan dari bawah pinggangnya, dan dia diangkat. Dia diangkat oleh kaki kiri Huo Yuhao, dan Huo Yuhao menendang perutnya dengan kaki kanannya, membuat Dai Luoli terbang menjauh. Dai Luoli tidak peduli dengan rasa sakit yang dideritanya. Sebaliknya, dia berteriak, "Siapa di sana?" Orang yang berseru tidak lari, tapi muncul dari kegelapan. Dia tidak percaya saat dia melihat ke arah Huo Yuhao dan Dai Luoli yang merangkak dari tanah. Itu adalah komandan batalion cantik, Su Yun. Ekspresi Dai Luoli langsung berubah drastis saat dia melihat Su Yun. Dia tersipu dan menjadi sangat malu. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Huo Yuhao berjalan menuju Su Yun dengan sikap yang baik dan menyapanya, "Komandan batalion." Su Yun dengan cepat datang ke depan mereka berdua. Dia melihat Dai Luoli sebelum beralih ke Huo Yuhao. Dia terkejut ketika dia bertanya, kamu tidak bisa mengalahkan prajurit biasa?" "Dai Luoli, kamu mengalami kemunduran." Dai Luoli menoleh ke satu sisi. Memang benar dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao. Namun, rasa malu yang dia alami setelah Dewi di dalam hatinya mengetahui kebenaran ini menyebabkan dia merasa sangat tersiksa di dalam hatinya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Komandan batalion, kamu juga tidak bisa berkata seperti ini. Kami hanya berdebat. Terlebih lagi, jiwa bela diri bukanlah segalanya. Itu tidak berarti bahwa seseorang tanpa jiwa bela diri tidak bisa menjadi kuat." Su Yun memutar bibirnya, "Ini berarti kamu mengira kamu adalah salah satu dari mereka yang kuat bahkan tanpa jiwa bela diri? Omong kosong. Tanpa jiwa bela diri, bagaimana Anda bisa menjadi kuat?" Dai Luoli lemah. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak kuat, tapi dia bukanlah orang pertama dengan jiwa bela diri yang kalah dariku. Dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Menurutku kamu juga tidak bisa mengalahkanku." Su Yun tidak menyangka Huo Yuhao akan berbicara dengannya dengan cara seperti itu meskipun dia hanya seorang pemimpin tim kecil, dan setelah dia mengetahui identitasnya. Ekspresinya segera berubah. Dia hampir meledak amarahnya, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Baiklah. Saya ingin mencobanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya tanpa jiwa bela diri." Dai Luoli, perhatikan baik-baik. Jangan membuang wajah master jiwa di masa depan. Sebelum Su Yun selesai berbicara, Huo Yuhao mengangkat kaki kanannya dan menendang perutnya. Keahlian Su Yun bukanlah kekuatannya. Meskipun budidayanya lebih besar dari Dai Luoli, dia tidak sekuat Dai Luoli. Dia segera ditendang ke belakang lebih dari 10 meter, dan pinggangnya ditekuk karena rasa sakit yang luar biasa. Dia menggeliat di tempatnya dan muntah berulang kali. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Meskipun Dai Luoli merasa malu, dia terus mencuri pandang ke arah Su Yun. Melihat Su Yun ditendang oleh Huo Yuhao, dia langsung panik. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain, dan dengan cepat bergegas ke sisinya untuk membantunya berdiri. Huo Yuhao tampak tidak bersalah ketika dia berkata, "Komandan batalion meminta saya untuk mencobanya. Bukankah seharusnya aku menyerang?" Huo Yuhao telah menendang Su Yun dengan cukup keras. Dia tidak mengenakan baju besi apapun saat ini, dan hanya merasakan nyeri kram di perutnya. Wajahnya pucat saat dia berjuang untuk berdiri. Dia selalu dimanjakan sejak dia masih muda. Sejak kapan dia dipukuli sampai seperti itu? Dia sangat marah karena harga dirinya dan rasa sakit yang dideritanya. "Pergi ke neraka!" Su Yun mendorong Dai Luoli menjauh, dan tubuhnya mulai bersinar terang. Setelah itu, dahinya juga bersinar, dan mahkota yang mempesona muncul di kepalanya. Di bawah kakinya, 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu dengan cepat muncul. Kultivasinya memang lebih besar dari milik Dai Luoli. Dia adalah leluhur jiwa bercincin 4. Mengingat fakta bahwa dia terlihat lebih muda dari Dai Luoli, sudah cukup mengesankan bahwa dia memiliki kultivasi seperti itu. Huo Yuhao sedikit terkejut saat melihat kultivasinya. Dia pernah melihat jiwa bela diri seperti itu sebelumnya, dan itu memang memiliki arti penting. Itu adalah Star Crown, jiwa bela diri terkuat di keluarga kekaisaran-kekaisaran bintang Luo. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga kekaisaran yang dapat memiliki jiwa bela diri seperti itu. Nama belakangnya adalah Su, yang berarti dia anggota keluarga kekaisaran. Pantas saja Dai Luoli begitu terobsesi padanya. Dia sebenarnya seorang putri. Mungkinkah Su Yun ini adalah adik perempuan Su Jiujiu?
Namun, identitasnya sebagai seorang putri tidak dapat mempengaruhi rencana Huo Yuhao saat ini. Suyun melepaskan jiwa bela dirinya, dan rasa sakit yang dideritanya di perutnya berkurang secara signifikan saat dia menyesuaikan kekuatan jiwanya. Namun, wajahnya masih pucat, dan dia mengarahkan jarinya ke arah Huo Yuhao. Cincin jiwa keduanya langsung bersinar, dan mahkota bintangnya perlahan naik. Garis-garis cahaya bintang melesat ke arah Huo Yuhao. Ini adalah skill jiwa keduanya, Starlight Shine. Suyun tidak percaya bahwa orang biasa bisa menolak seorang guru jiwa. Orang ini sebenarnya berani menendangku saat aku tidak memperhatikan. Dia tidak bisa selamat. Namun, dia mengungkapkan ekspresi keheranan yang sama seperti Dai Luoli ketika dia pertama kali bertarung dengan Huo Yuhao. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Starlight Shine miliknya gagal memberikan efek pada Huo Yuhao, meskipun seharusnya bisa mengunci lawannya. Itu gagal mengunci Huo Yuhao dan Huo Yuhao menghindari seberkas cahaya bintang saat dia dengan cepat menggeser tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat mendekatinya. Huo Yuhao sedikit terkejut saat melihat keterampilan jiwa Suyun. Star Crown ini memang merupakan jiwa bela diri terkuat dari keluarga kekaisaran bintang Luo. Jalur kultivasi yang dipilih Suyun berbeda dengan Su Jiujiu. Su Jiujiu adalah master jiwa tipe kontrol, sementara Suyun tampaknya fokus pada serangan jarak jauh. Dari segi bakat, dia sedikit lebih lemah dari Su Jiujiu. Namun, akan sulit untuk mengetahui siapa yang lebih baik setelah dia berkultivasi ke standar yang lebih tinggi. Sementara dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao tidak punya niat untuk bersikap lunak padanya. Saat dia menyerang ke depan, kekuatan spiritualnya juga menyelimuti Suyun. Sangat menenangkan baginya menghadapi Dai Luoli bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya dan menggunakan keterampilan jiwanya. Namun, Suyun mahir dalam serangan jarak jauh, dan Star Crown miliknya lebih kuat dari macan putih miliknya yang bermutasi. Selain itu, dia juga punya 4 cincin. Oleh karena itu, jauh lebih sulit untuk menghadapinya. Melihat Starlight Shine miliknya tidak efektif, Suyun mengarahkan tangan kanannya ke arah langit. Star Crown miliknya segera mengumpulkan bola cahaya dengan diameter hampir setengah meter. Seolah-olah sebuah bintang telah turun ke dunia fana. Yun kamu tidak bisa menyakitinya. Dai Luoli dengan lemah mengingatkannya. Namun, Suyun marah, dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Huo Yuhao, dan keterampilan jiwa ketiganya, Starburst, terbang menuju Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa ofensif murni, dan itu sangat kuat. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dihasilkan bahkan bisa dibandingkan dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Kekuatan destruktifnya juga cukup besar. Bahkan melawan Starburst-nya, Huo Yuhao masih tidak takut. Dia memiliki deteksi spiritual untuk mendukungnya. Tidak peduli keterampilan jiwa apa yang digunakan Suyun, dia tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Melihat bola cahaya bintang terbang ke arahnya, mata Huo Yuhao bersinar secara misterius, dan Suyun tiba-tiba merasa pusing. Saat ini, Huo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke bola cahaya bintang, dan bola itu segera terbang ke depan lebih cepat. Setelah itu, dia membuat gerakan menebas. Sebuah kekuatan tak kasat mata memutuskan hubungan antara Suyun dan bola cahaya bintang begitu saja. Huo Yuhao juga tidak membiarkan bola cahaya bintang menyentuhnya. Dia dengan cekatan menggerakkannya di udara dengan tangannya, membimbingnya untuk mengelilingi tubuhnya. Suyun kaget saat melihat adegan ini. Dia tidak tahu bagaimana seseorang tanpa jiwa bela diri, atau lebih tepatnya seseorang yang tidak melepaskan jiwa bela dirinya, mampu melawan Starburst miliknya dengan cara seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Sesaat kemudian, bola cahaya bintangnya tiba-tiba membesar. Seketika, dia mengembalikan Starburst miliknya. Dia mengembalikan padanya apa yang telah dia coba lakukan padanya. Itu gayung bersambut? Suyun tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Dugaan Huo Yuhao benar. Dia adalah putri bungsu dari Kekaisaran Bintang Luo, dan disayangi oleh saudara laki-laki dan perempuannya sejak dia masih muda. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang berarti. Dia menjadi tentara atas permintaannya sendiri, karena dia ingin berkontribusi pada kerajaannya. Su Jiujiu tidak punya pilihan selain mengerahkan adik perempuannya ke pasukan cadangan. Menurutnya, selama Suyun tidak harus pergi ke medan perang, dia akan kembali setelah bosan dengan kehidupan militer. Namun, siapa yang tahu bahwa Suyun akan senang berada di militer, dan telah menghabiskan beberapa bulan di militer. Dia tidak punya niat untuk kembali.
Cadangannya sangat aman, sehingga Su Jiujiu tidak mengkhawatirkan keselamatan adik perempuannya dan membiarkannya sendirian. Saat ini, Suyun tertegun setelah menyaksikan keajaiban yang dilakukan Huo Yuhao. Starburst yang dia keluarkan sebelumnya kini ada di depannya. Yun Er, hati-hati! Dai Luoli terkejut saat melihat ini, dan dengan cepat melepaskan transformasi Vajra Harimau Putih miliknya. Setelah ini, dia melompat dan memblokir Suyun. Huo Yuhao diam-diam menggelengkan kepalanya. Anak konyol. Dia seharusnya menjepitnya ke tanah. Karena dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia seharusnya mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Dai Luoli, dia masih menyukainya. Meskipun dia sedikit keras kepala, dia adalah orang yang baik. Saat Starburst milik Suyun hendak mengenainya, tiba-tiba ia terangkat ke udara dan meledak, melepaskan lingkaran cahaya emas. Suyun hanya bereaksi pada saat ini. Ketika dia melihat Dai Luoli menggunakan lengannya untuk menghalanginya, dia tampak sedikit tergerak. Orang bodoh ini. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat Huo Yuhao berbalik sebelum melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari beberapa puluh meter jauhnya. Suaranya juga terdengar dari jauh, apakah kamu tidak akan lari mengingat keributan besar yang baru saja kita timbulkan? Apakah kamu tidak takut ditangani oleh orang-orang dari Departemen Hukum Militer? Dai Luoli juga bereaksi. Dia berbalik dan menatap Suyun dengan tatapan rumit sebelum mengejar Huo Yuhao. Suyun adalah satu-satunya yang berdiri di tempatnya saat dia masih linglung. Apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan besar baginya. Jika bukan karena Dai Luoli sebelumnya, apakah Starburst miliknya akan menyerangnya? Dia paling familiar dengan kekuatan serangannya. Kekuatan Starburst-nya cukup besar hingga membuatnya terluka parah. Siapa orang itu tadi? Kenapa dia bisa meledakkan Starburst-ku? Setelah kembali ke tempat tidurnya, Huo Yuhao diam-diam merangkak ke tempat tidurnya dan di bawah selimutnya. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan napas. Dai Luoli kembali beberapa saat kemudian. Namun, dia tidak kembali ke tempat tidurnya, melainkan datang ke tempat tidur Huo Yuhao. Terima kasih. Melihat Huo Yuhao, Dai Luoli kesulitan mengucapkan dua kata ini. Huo Yuhao meliriknya, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Karena memukulmu. Dai Luoli merasa malu saat dia berbisik, kamu tahu, aku tidak membicarakan hal itu. Huo Yuhao terkekeh, cepat, kembalilah dan bermeditasi agar kamu bisa mengalahkanku lebih cepat dan melepaskan diri dariku. Oke. Anehnya, Dai Luoli tidak membalas. Mungkin dia sudah melupakannya, tapi dia baru saja kembali ke tempat tidurnya, di mana dia duduk bersila di tempat tidurnya. Huo Yuhao menyelinap ke dalam selimutnya dan membuat dirinya nyaman sebelum memasuki meditasi mendalam. Dia tidak takut Suyun melaporkannya. Dengan melaporkannya, dia akan mengungkap Dai Luoli juga. Selain itu, dia belum memperlihatkan kultivasinya sebagai master jiwa. Bahkan jika dia seorang komandan batalion, dia juga harus bersikap masuk akal. Dai Luoli duduk linglung di tempat tidurnya, tidak bisa fokus selama setengah malam. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah hasil terbaik. Dia dihajar oleh Tang Dong, dan kehilangan muka di depan Suyun. Namun, Suyun juga kalah dari Tang Dong dengan budidaya 4 cincinnya. Ini berarti dia tidak terlalu lemah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Tang Dong tidak terlalu menjengkelkan, terutama setelah Tang Dong mengendalikan Starburst milik Suyun agar tidak menyerangnya. Kalau tidak, dia dan Suyun akan terluka meskipun dia melepaskan transformasi Vajra Macan Putihnya, dan meskipun Suyun memiliki kultivasi 4 cincin. Yun Er, apakah aku semakin menjauh darimu? Malam berlalu dengan tenang, dan latihan dimulai seperti biasa keesokan harinya. Memang benar, Suyun tidak melaporkan Huo Yuhao. Semuanya berjalan seperti biasa. Semua anggota baru sangat lelah saat mereka berlatih sepanjang hari. Intensitas pelatihan 3 bulan ini terus meningkat. Melihat langit sudah menjadi gelap, Dai Luoli secara proaktif datang untuk memberitahu Huo Yuhao, ayo pergi. Oh, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu cemas? Wajah Dai Luoli memerah, dan dia dengan lembut bertanya, kamu ikut atau tidak? Huo Yuhao tersenyum sambil berkata, adalah hal yang baik ketika seseorang ingin dipukuli. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar bersama Dai Luoli. Setelah meninggalkan tempat tidur mereka, Dai Luoli melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apapun. Dia langsung kecewa.
Huo Yuhao memasang ekspresi licik di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, apakah Anda mengenal komandan batalion sebelum kemarin? Ya, Dai Luoli tertawa getir. Keluarga kami dekat. Hanya saja, dia anak sah, sedangkan aku anak haram. Ada perbedaan besar dalam status kami. Aku menyukainya selama yang aku ingat. Namun, saya tidak punya bakat hebat. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, kultivasi saya tidak dapat mengejar miliknya. Huo Yuhao tertawa, kamu cukup jujur. Dai Luoli merasa malu dan balas menatapnya. Dia berkata, saya tahu kamu akan menertawakan saya. Aku tahu mustahil kita bisa bersatu. Dalam hal kemampuan dan status. Apakah kamu tidak berguna? Huo Yuhao berkata dengan nada menghina. Dai Luoli tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Apa yang dapat saya lakukan jika saya berasal dari latar belakang yang lebih rendah? Huo Yuhao meliriknya dengan dingin, jika kamu memiliki sikap seperti itu, kamu tidak akan pernah memiliki harapan sepanjang hidupmu. Kembalilah, sampah tak berguna. Aku tidak mau repot-repot menghajarmu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berjalan kembali menuju tempat tidurnya. Anda! Dai Luoli dengan cepat melangkah maju dan menghentikan Huo Yuhao. Dia berteriak, saya bukannya tidak berguna. Bukankah kamu dianggap tidak berguna jika kamu menyerah pada dirimu sendiri? Huo Yuhao berkata dengan nada mencemooh. Latar belakang seorang pahlawan sejati tidaklah penting. Jadi bagaimana jika kamu adalah anak haram? Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda menjadi seorang yang bergelar Do Uluo, atau bahkan seorang yang transenden Do Uluo, siapa yang akan peduli jika Anda seorang bajingan? Semuanya tidak berjalan baik karena satu masalah, Anda tidak bekerja cukup keras. Dai Luoli tercengang. Ya. Jika dia adalah seorang berjudul Do Uluo, atau bahkan seorang Do Uluo transenden, siapa yang masih akan meremehkannya? Siapa yang peduli kalau dia bajingan? Namun, bisakah dia benar-benar menjadi Tito Do Uluo? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Huo Yuhao bertanya dengan tenang. Dai Luoli tiba-tiba terlihat sangat bertekad, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkanmu terlebih dahulu. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bagus. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan menarik kembali apa yang aku katakan tentang kamu sebagai sampah yang tidak berguna. Jika tidak, Anda tetaplah sampah yang tidak berguna. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat latihan militer. Bukan hal yang mudah untuk mengajari adiknya sendiri. Namun, Huo Yuhao merasa sangat senang karena alasan yang tidak diketahui. Sejak dia bergabung dengan tentara setelah Wang Dong'er dan Wang Qiu'er mengalami kecelakaan, dia merasa jauh lebih baik. Segera, keduanya mencapai tempat latihan militer. Dai Luoli terkejut, karena Suyun sebenarnya sedang menunggu di sana. Ada tatapan mendominasi di matanya, dan dia terlihat sangat dingin. Lebih muda. Dai Luoli berseru kegirangan saat melihatnya, dan segera berlari ke arahnya. Suyun memelototinya dan berkata, berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak memanggilku Yun-er? Hanya kakak-kakakku yang bisa memanggilku seperti itu. Dai Luoli berhenti sejenak sebelum berkata tanpa daya, baiklah, Suyun. Suyun teringat bagaimana dia memblokir serangannya tanpa ragu-ragu kemarin, dan sorot matanya berubah lebih lembut. Dia berkata, apakah kalian berdua datang ke sini untuk berlatih setiap hari? Ada apa dengan dia? Dia bukan master jiwa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dai Luoli tertawa getir. Jika saya tahu, saya tidak akan dipukuli olehnya setiap hari. Suyun membentak, tidak berguna. Biarkan aku pergi lagi. Saya terlalu ceroboh kemarin. Aku akan menjaganya hari ini. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Dai Luoli menuju Huo Yuhao. Dai Luoli menyentuh hidungnya dan teringat bagaimana dia menggunakan alasan yang sama setelah dia kalah dari Huo Yuhao untuk pertama kalinya. Namun, dia sudah kalah selama sebulan berturut-turut. Saat dia berbicara, Suyun berjalan menuju Huo Yuhao. Meskipun dia terdengar seperti dia tidak peduli dengan hal ini, terlihat jelas dari sorot matanya bahwa dia sangat menghargai pertarungan ini. Setelah kalah dari Huo Yuhao kemarin dan hampir menderita luka serius, dia merasa sangat terhina. Kalau tidak, dia tidak akan datang menemuinya hari ini. Huo Yuhao menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Dia menyilangkan tangannya dan mengejek, saya harap Anda tidak memerlukan perisai manusia untuk melindungi diri Anda hari ini. Anda. Suyun sangat marah.
Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kirinya sebelum dia menyerang Su Yun seperti anak panah. Dia sangat cepat. Su Yun sedikit terkejut. Dia menderita kemarin karena terkejut, dan perutnya masih sedikit sakit. Ketika dia melihat Huo Yuhao tiba-tiba bergerak, dia segera mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan Star Crown miliknya. Garis-garis cahaya bintang keluar dari Star Crown-nya menuju Huo Yuhao. Namun, dia merasa sedih, karena Huo Yuhao tampaknya secara alami kebal terhadap cahaya bintangnya. Tidak peduli seberapa terkonsentrasi serangannya, dia masih bisa menghindarinya. Seolah-olah dia bisa memprediksi di mana cahaya bintangnya akan menerpa bahkan sebelum dia menembakkannya. Kesenjangan di antara mereka dengan cepat menyusut. Apa yang ditakuti oleh para master jiwa yang mahir dalam serangan jarak jauh? Lawan mereka semakin dekat dengan mereka. Terlebih lagi, Su Yun telah menantang Huo Yuhao hari ini setelah merenungkannya sepanjang hari. Dia sangat jelas tentang kemampuan Dai Luoli. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa Dai Luoli kalah telak dari Huo Yuhao. Meskipun dia menemukannya secara tidak sengaja, jelas bahwa Dai Luoli tidak dipukuli oleh Huo Yuhao hanya sekali atau dua kali. Meskipun macan putih Dai Luoli tidak murni, kemampuannya tidak lemah. Dia adalah master jiwa tipe penyerangan jarak dekat. Meskipun dia memiliki 4 cincin dan Dai Luoli memiliki 3, dia tahu bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan fisik Dai Luoli jika keduanya melepaskan jiwa bela diri mereka. Akibatnya, dia pasti tidak akan mampu menangani Huo Yuhao dari jarak dekat jika Dai Luoli pun tidak bisa melakukannya. Dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan Huo Yuhao dekat dengannya, apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Dalam keadaan seperti itu, dia segera mengambil keputusan. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dan dia melepaskan Star Burst-nya sekali lagi. Setelah Huo Yuhao menggunakan pengendalian derek menangkap naga untuk mengendalikan Star Burst-nya kemarin, dia tidak melemparkannya langsung ke arahnya hari ini. Sebaliknya, dia melemparkannya ke tanah tidak jauh di depannya. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Ketiga cincin jiwanya berkedip sedikit, dan sulit untuk mengetahui keterampilan jiwa mana yang dia gunakan. Starburst miliknya langsung meledak hebat di tanah. Ledakan dahsyat dan gelombang kejut berikutnya segera melanda jalan yang harus dilewati Huo Yuhao untuk mencapainya. Su Yun hanya ingin melakukan satu hal sederhana, memperlebar jarak antara dia dan Huo Yuhao sebelum perlahan-lahan menghadapinya. Mengingat kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan Su Yun saat dia melemparkan Starburst-nya. Dia berhenti dan melompat ke satu sisi ketika Starburst miliknya meledak. Dia berguling-guling di tanah dan menghindari inti ledakan. Setelah dia berguling, dia melompat ke arah Su Yun sekali lagi, meminimalkan pengaruh ledakan. Melihat Starburst miliknya meledak, Su Yun hendak menghela nafas lega. Namun, dia tiba-tiba melihat Huo Yuhao menyerbu ke arahnya dari samping. Dia terkejut sekali lagi. Reaksi orang ini terlalu cepat. Cincin jiwa keempatnya langsung bersinar. Dia tidak mau lagi menyembunyikan kemampuannya. Dia menggambar garis-garis cahaya bintang di depannya dengan tangannya dan itu membentuk gambar yang aneh. Gambar ini jelas merupakan Star Crown. Star Crown ini mulai bergerak menuju Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa keempatnya, Soul Choose Star Crown. Ini adalah skill tipe ofensif dan kontrol target tunggal. Itu juga merupakan keterampilan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan Su Yun saat ini. Setelah ditelan oleh Soul Choose Star Crown ini, seseorang akan menderita luka menyakitkan yang disebabkan oleh garis-garis cahaya bintang yang membentuk Star Crown ini. Bahkan jika seseorang dapat menahan pemotongan ini, garis-garis cahaya bintang akan tetap berubah menjadi penghalang dan menjebak mereka. Keterampilan jiwa ini sangat kuat. Su Yun masih belum bisa memanfaatkan kekuatan surgawi untuk memperkuat dirinya, tapi kendalinya terhadap mahkota bintangnya sudah cukup bagus. Terlebih lagi, dia sangat fokus kali ini. Dia tahu bahwa dia harus mengunci Huo Yuhao untuk mengalahkannya. Meskipun idenya bagus, sayangnya kenyataannya kejam. Mahkota bintangnya hendak mencapai Huo Yuhao, tetapi sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Langkahnya menjadi 2 kali lipat, dan dia berhasil lolos dari kuncian Su Yun saat dia menggerakkan tubuhnya dengan cara yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, dia melompat maju sekali lagi, dan menunjuk ke arah Su Yun, telapak tangannya menghadap ke arah dirinya. Su Yun tiba-tiba merasakan kekuatan isap menariknya ke arah lawannya. Di saat kritis seperti itu, reaksi Su Yun cukup terpuji. Dia mengertakkan giginya dan Starburst-nya yang lain menyala.
Apakah kamu tidak mencoba menarikku? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirimkan Starburst kepadamu. Dia sudah siap untuk binasa bersama Huo Yuhao. Faktanya, mahkota bintang miliknya dapat mengasimilasi beberapa kemampuan yang dia keluarkan. Ini berarti bahwa Huo Yuhao pasti akan menghadapi kekuatan ledakan yang lebih besar jika Starburst miliknya meledak, dan mereka berdiri pada jarak yang sama darinya. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar beberapa kali sebelum Starburst milik Suyun mulai bergetar juga. Sekali lagi, benda itu terlepas dari kendali Suyun, dan Huo Yuhao melemparkannya ke udara. Huo Yuhao menendangnya saat dia berseru kaget. Dia mencapai tempat yang sama seperti kemarin. Dia bahkan tidak peduli untuk bersikap sopan. Dengan satu tendangan, Suyun terbang menjauh. Itu sangat cepat sehingga Dailuoli tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya meskipun dia menginginkannya. Dia menyaksikan tanpa daya saat Suyun terbang di udara. Saat dia melompat, Dailuoli segera menyerbu ke sisi Suyun. Yun-er, tidak. Yun-er, kamu baik-baik saja. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan organ dalamnya sepertinya terkoyak dari posisinya. Suyun menggertakkan giginya, dan kebencian di matanya tampak seolah-olah bisa berubah menjadi pisau tajam dan memotong Huo Yuhao hingga berkeping-keping. Namun, dia tidak dapat berbicara karena dia sangat kesakitan. Dailuoli memelototi Huo Yuhao dan berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu bisa begitu keras padanya? Dia perempuan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi sopan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di medan perang, apakah menurutmu musuhmu akan melepaskanmu hanya karena kamu seorang perempuan? Terlebih lagi, dia terluka bukan karena aku, tapi kamu." Dailuoli tercengang. "Aku? Kaulah yang menyakitinya. Mengapa saya yang harus disalahkan?" Huo Yuhao dengan nada mencemooh berkata, "Kamu menyukainya, kan? Karena Anda menyukainya, Anda harus memperlakukannya seperti wanita Anda. Saat dia terluka, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa melindungi wanita Anda sendiri. Tidakkah kamu pikir kamu adalah sampah yang tidak berguna? Anda." Biasanya, Dailuoli sudah terbiasa dengan cara Huo Yuhao mencoba mengganggunya. Namun, hari ini berbeda. Dia membuatnya gelisah di depan Suyun. Terlebih lagi, Huo Yuhao telah menyakiti Suyun. Tiba-tiba, mata Dailuoli memerah, dan dia meraung dengan marah. Dia melepaskan macan putihnya dan menyerang Huo Yuhao tanpa mempedulikan hal lain. 3 detik kemudian. Bang! Dailuoli jatuh dengan paksa ke tanah tidak jauh dari Suyun. Sampah adalah sampah. Jika saya ingin membunuh wanita Anda atau melakukan sesuatu padanya sekarang, apa yang dapat Anda lakukan? Anda hanya bisa menonton tanpa daya. Dia menjadi lebih mencemooh. Dia bahkan meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. "Aku akan bertarung denganmu." Mata Dailuoli telah berubah menjadi merah pada saat ini. Dia melompat maju lagi dan menyerang Huo Yuhao. 3 detik lagi berlalu. Bang! Dailuoli jatuh dengan paksa ke tanah tidak jauh di depan Suyun lagi. Kali ini, Dailuoli dengan cepat memanjat tanpa perlu diganggu oleh Huo Yuhao. Setelah ini, dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi seperti harimau gila. Senyuman muncul di mata Huo Yuhao. Di saat yang sama, dia juga menyadari ada sesuatu yang berbeda pada sorot mata Suyun saat ini. Tentu saja, semua ini tidak menghentikannya untuk terus menghajar Dailuoli. 3 detik berlalu, lalu berlalu lagi. Dailuoli telah terlempar ke tanah lebih dari 10 kali. Kali ini, Huo Yuhao lebih kejam terhadapnya. Tidak hanya baju Dailuoli yang robek, bahkan ada luka di sekujur tubuhnya. Namun, Huo Yuhao jelas-jelas membuat Dailuoli gelisah kali ini. Setiap kali Dailuoli terlempar ke tanah, dia akan merangkak dengan gila dan terus menyerang Huo Yuhao dengan seluruh kekuatannya. Ketika Dailuoli terlempar ke tanah di depan Suyun di lain waktu, dan mulutnya sudah mengeluarkan darah, Suyun tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Berhenti berkelahi. Kamu tidak sebaik dia. Berhentilah berkelahi. Tidak, aku harus melindungimu. Aku harus melindungimu." Dailuoli tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika Suyun menatap matanya, dia melihat ekspresi histeris dan gila. Dalam kegilaan ini, dia bisa melihat sedikit kegilaan di dalamnya. Dailuoli gigih. Setelah dia selesai berbicara, Dailuoli menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao mengangguk dalam diam di dalam hatinya.
Ini karena dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa bagian dari jiwa bela diri Dailuoli yang memiliki kekuatan spiritual perlahan-lahan terbangun. Kekuatan spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia berada dalam kondisi gila ini. Ya, inilah esensi sebenarnya dari macan putih yang bermutasi. Saat ini, serangan Dailuoli jelas jauh lebih ganas dari sebelumnya. Selanjutnya, dia akan membentuk bayangan putih di sekelilingnya saat dia menyerang Huo Yuhao. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa bayangan ini berbentuk seperti macan putih. Kecepatan dan kekuatan Dailuoli meningkat saat dia melepaskan gelombang spiritual. Cahaya putih di sekitar tubuhnya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan menstimulasi hati dan kekuatan spiritual seseorang. Huo Yuhao ingin Dailuoli memasuki dunia yang mirip dengan yang dia masuki ketika dia merindukan Wang Dong'er dan menciptakan 3 keterampilan Haodong tertinggi miliknya. Mengapa dia menendang Suyun di tempat yang sama pada kedua kesempatan tersebut? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa artinya menjadi seorang pria sejati? Akankah dia benar-benar menyerang wanita dengan bebas? Tentu saja tidak. Apa yang dia coba lakukan adalah membuat Dailuoli berpikir bahwa dia tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Inilah mengapa dia tiba-tiba menggunakan tindakan dan kata-kata untuk mengganggu Dailuoli. Itu memang sangat efektif. Dailuoli sudah mengamuk sekarang. Jiwa dan kekuatan spiritualnya meningkat pesat dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, bahkan Dailuoli tidak dapat menghitung berapa kali dia dilempar ke tanah oleh Huo Yuhao. Ketika dia pingsan sekali lagi, dia mencoba yang terbaik untuk merangkak kembali. Namun, rasa sakit yang dideritanya menghentikannya untuk melakukan hal tersebut, meskipun kekuatan jiwanya terus pulih. Saat ini, ada luka di sekujur tubuhnya, dan seragamnya sudah robek dan compang-camping. Namun, dia masih terlihat sangat gigih. Meski tubuhnya terluka parah, sorot matanya masih menyala kuat. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Air mata mengalir di pipi Suyun. Bukan karena dia tidak ingin menghentikan Dailuoli atau membantunya. Hanya saja kekuatan tak dikenal menahannya saat Dailuoli terus menyerang dengan ganas ke arah Huo Yuhao. Dia bisa melihat dan mendengar semuanya, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dailuoli menyerang Huo Yuhao berkali-kali, dan gagal berkali-kali. Iblis. Huo Yuhao seperti setan di matanya, sedangkan kegigihan dan tekad Dailuoli menyebabkan dia tergerak sekali lagi. Apakah kamu melakukan ini karena aku? Luoli menyerah. Berhenti melawan dia. Anda lebih rendah darinya. Jangan. Setelah mendengar suara Suyun, Dailuoli sepertinya telah meminum obat perangsang dan menopang tubuhnya dengan lengannya yang gemetar. Saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya sudah berlumuran darah dan matanya sangat cerah. Tampaknya ada pupil ekstra berwarna merah darah di samping pupil hitamnya juga. Dia mengintip ke langit dan meraung. Punggungnya bersinar terang dengan cahaya putih, dan cahaya putih ini sepertinya ternoda oleh warna merah darah di tubuhnya, dan perlahan berubah menjadi merah, menciptakan proyeksi macan darah. Dailuoli perlahan mengangkat tangannya ke samping tubuhnya. Bilah cahaya tajam di atas cakarnya juga perlahan berubah menjadi merah darah. Dia memutar kepalanya dan menatap Suyun dengan matanya yang terlihat aneh. Dia berkata, kata demi kata, saya pasti bisa melindungi Anda. Aku akan melindungimu. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat berada pada kondisi puncaknya. Dia berubah menjadi angin puyuh berwarna merah darah dan menyapu ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Saat ini, kekuatan bertarung Dailuoli sudah melampaui apa yang bisa dicapai oleh leluhur jiwa bercincin 4. Potensinya akhirnya terwujud. Seorang guru jiwa tipe spiritual, atau lebih tepatnya seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri yang memiliki beberapa komponen spiritual, memang akan lebih sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, mutasi jiwa bela diri mereka hanya akan benar-benar selesai setelah komponen spiritual dalam jiwa bela diri mereka terpicu. Hanya dengan begitu mereka akan menjadi lebih kuat dari master jiwa biasa. Macan putih Dailuoli memang bermutasi, tetapi mutasi ini tidak harus bersifat negatif. Bahkan seorang guru berpengalaman dari Akademi Shrek tidak akan yakin akan hal ini. Namun, Huo Yuhao berbeda. Dia mungkin memiliki jiwa bela diri tipe spiritual terkuat di dunia saat ini. Setelah 1 bulan berinteraksi dengan Dailuoli, dia sangat jelas tentang kondisi Dailuoli.